Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tara Fendina dengan NIM 2207051014. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang analisis perilaku konsumen. Langsung saja masuk ke poin pertama, yaitu jenis rumah tangga merujuk pada berbagai konfigurasi rumah tangga berdasarkan jumlah, usia, dan hubungan individu yang tinggal bersama. Saya akan menjawab di mana penelitian telah menunjukkan bahwa jenis rumah tangga dapat memiliki pengaruh signifikan pada pola konsumsi. Misalnya, rumah tangga satu orang dapat memiliki kebutuhan dan preferensi konsumsi yang berbeda dibandingkan dengan rumah tangga keluarga dengan anak-anak atau pasangan lanjut usia. Beberapa studi telah mengeksplorasi hubungan antar jenis rumah tangga dan pola konsumsi. Salah satu studi oleh Letsky DKK tahun 2014 menemukan bahwa keberadaan anak-anak dalam rumah tangga memiliki dampak signifikan pada pengeluaran makanan. Dengan keluarga dengan anak-anak mengeluarkan lebih banyak untuk makanan dan minuman non-alkohol dibandingkan dengan rumah tangga tanpa anak-anak. Studi kedua oleh Kellan DKK tahun 2016 menemukan bahwa rumah tangga satu orang lebih cenderung mengkonsumsi makanan siap saji dan makanan instan dibandingkan dengan rumah tangga dengan beberapa individu. Secara keseluruhan, pengaruh jenis rumah tangga pada pola konsumsi dapat dijelaskan oleh beberapa faktor, termasuk jumlah orang dalam rumah tangga, usia, dan tahap kehidupan, pendapatan, dan faktor budaya dan sosial. Misalnya, rumah tangga dengan anak kecil mungkin memprioritaskan pengeluaran untuk biaya terkait anak seperti pengasuhan dan pendidikan. Sedangkan rumah tangga dengan orang lanjut usia mungkin memprioritaskan pengeluaran kesehatan. Poin kedua, kehidupan rumah tangga mengacu pada berbagai tahap yang biasanya dilalui oleh sebuah keluarga seiring berjalannya waktu. Tahapan-tahapan tersebut biasanya dikategorikan sebagai: yang pertama, tahap duda atau lajang. Ini adalah tahap di mana seseorang hidup sendirian dan tidak memiliki kewajiban keluarga selangsung. Pada tahap ini, individu berfokus pada membangun karir, membangun stabilitas keuangan, dan berinvestasi dalam pengembangan diri. Yang kedua, tahap baru menikah atau bulan madu. Tahap ini terjadi ketika pasangan menikah dan mulai membangun kehidupan bersama. Pada tahap ini, pasangan berfokus pada membentuk sebuah rumah tangga, membangun stabilitas keuangan, dan membangun fondasi untuk masa depan mereka. Untuk ke tahap selanjutnya, tahap sarang penuh satu atau awal menjadi orang tua. Ini adalah tahap di mana pasangan memiliki anak kecil di rumah. Pada tahap ini fokusnya adalah menyediakan kebutuhan keluarga, membangun lingkungan rumah yang aman, dan membina anak-anak mereka. Selanjutnya, tahap terakhir yaitu tahap sarang penuh dua atau orang tua berusia pertengahan. Pada tahap ini, anak-anak pasangan sudah tumbuh besar dan entah tinggal di rumah atau sudah meninggalkan rumah. Pada tahap ini, fokusnya adalah mempertahankan rumah tangga, merencanakan pensiun, dan mengejar minat pribadi. Selanjutnya atau tahap terakhir, tahap sarang kosong atau lajang berusia pertengahan. Tahap ini terjadi ketika anak-anak pasangan sudah meninggalkan rumah dan mereka sekarang tinggal sendiri. Pada tahap ini, fokusnya adalah mengejar minat pribadi dan mempertahankan keamanan keuangan. Terakhir, tahap sarang kosong 2 atau tahap pensiun. Ini adalah tahap terakhir dari siklus kehidupan rumah tangga, di mana pasangan sudah pensiun dan hidup dari tabungan mereka. Pada tahap ini juga fokusnya adalah menikmati masa pensiunan, berpergian, dan menjaga kesehatan yang baik. Poin yang ketiga, implikasi pemasaran untuk setiap tahap siklus kehidupan rumah tangga dapat bervariasi secara luas. Di sini saya akan menjawab di mana strategi pemasaran untuk individu lajang dapat berfokus pada produk dan layanan yang menyesuaikan dengan gaya hidup orang dewasa yang mandiri seperti perjalanan, hiburan, atau gadget high-tech. Sebaliknya, strategi pemasaran untuk keluarga muda dapat berfokus pada produk dan layanan yang menyesuaikan dengan kebutuhan anak-anak.
seperti pendidikan, kesehatan, atau mainan. Selain itu, pada tahap sarang penuh 1, strategi pemasaran dapat difokuskan pada produk dan layanan yang menyesuaikan dengan kebutuhan anak-anak yang masih tinggal di rumah seperti mainan, buku, atau hiburan keluarga. Pada tahap kedua atau tahap sarang penuh 2, strategi pemasaran dapat difokuskan pada produk dan layanan yang menyesuaikan dengan kebutuhan orang tua yang sedang menjalani kehidupan setelah anak-anaknya tumbuh dewasa, di mana seperti kesehatan, rekreasi, atau perjalanan. Selanjutnya pada tahap sarang 01, strategi pemasaran dapat difokuskan pada produk dan layanan yang menyesuaikan dengan kebutuhan individu yang mandiri dan memiliki lebih banyak waktu dan sumber daya untuk mengejar minat pribadi mereka. Produk dan layanan seperti perjalanan, hiburan, atau perawatan diri dapat menjadikan fokus strategi pemasaran. Terakhir, pada tahap sarang 02 atau tahap pensiun, strategi pemasaran dapat difokuskan pada produk dan layanan yang menyesuaikan dengan kebutuhan individu yang menikmati masa pensiun, seperti perjalanan, hobi, atau layanan kesehatan. Pemasar juga dapat memperhatikan kebiasaan konsumsi perubahan pada tahap-tahap ini seperti peningkatan penggunaan internet dan e-commerce. Pada lajang dan sarang kosong, dalam keseluruhan pemasaran perlu memahami dan mempertimbangkan tahapan siklus ini. Dalam rumah tangga, merancang strategi pemasaran yang efektif, pemasar dapat memanfaatkan informasi ini untuk mengidentifikasi dan memahami kebutuhan konsumen serta menyediakan produk dan layanan yang sesuai dengan tahap kehidupan. Selanjutnya atau poin keempat, di mana pertanyaannya, konsep jenis rumah tangga dan pengaruhnya terhadap pola konsumsi merupakan topik yang penting dalam studi konsumen dan pemasar. Pemasar dapat menggunakan informasi ini untuk memahami preferensi konsumen dan perancang strategi pemasaran yang sesuai dengan kebutuhan rumah tangga tertentu. Saya akan menjawab di mana pemasar makanan dapat mengembangkan produk dan kampanye pemasaran yang sesuai dengan preferensi dan kebutuhan keluarga dengan anak-anak. Selain itu juga informasi tentang jenis rumah tangga juga dapat digunakan untuk mengembangkan segmentasi pasar yang lebih baik. Pemasar dapat membagi pasar menjadi berbagai jenis rumah tangga dan menyesuaikan produk dan strategi pemasaran untuk setiap segmen, di mana dapat membantu mereka untuk menghasilkan penjualan lebih besar dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Namun, pemasar juga perlu mempertimbangkan dampak etis dari strategi pemasaran mereka pada berbagai jenis rumah tangga, terutama pada rumah tangga yang rentan seperti rumah tangga dengan pendapatan rendah atau keluarga dengan anak-anak. Beberapa strategi pemasaran seperti pemasaran kredit dan penjualan pertekanan tinggi dapat merugikan konsumen dan merusak reputasi mereka sendiri. Poin kelima atau pertanyaan selanjutnya yaitu penting bagi pemasar untuk memahami jenis rumah tangga dan pengaruhnya pada konsumsi agar dapat mengembangkan strategi pemasar yang lebih efektif. Terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh pemasar untuk memahami preferensi konsumen berdasarkan jenis rumah tangga, antara lain saya akan menjawab di mana mereka melakukan survei. Pemasar dapat melakukan survei untuk memahami preferensi dan kebutuhan konsumen berdasarkan jenis rumah tangga. Survei ini dapat dilakukan secara online ataupun offline dan dapat memberikan wawasan yang berharga tentang preferensi konsumen. Selanjutnya, melakukan riset secara pasar. Pemasar dapat melakukan riset pasar untuk memahami preferensi konsumen dan tren pasar. Riset pasar ini dapat mencakup analisis statistik tentang perilaku konsumen dan tren pasar. Selanjutnya, melakukan segmentasi pasar. Pemasar dapat membagi pasar menjadi segmen yang berbeda berdasarkan jenis rumah tangga. Segmen ini kemudian dapat juga digunakan untuk mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif dan meningkatkan penjualan. Selanjutnya,
menggunakan data demografis, di mana pemasar dapat menggunakan data demografis untuk memahami preferensi konsumen berdasarkan jenis rumah tangga. Data demografis seperti usia, jenis kelamin, dan pendapatan dapat memberikan wawasan yang berharga tentang preferensi konsumen. Untuk mengembangkan strategi pemasar perlu juga untuk mempertimbangkan faktor etis dalam pemasaran pada berbagai jenis rumah tangga, terutama pada rumah tangga yang rentan. Pemasaran harus memastikan bahwa strategi pemasaran mereka tidak merugikan konsumen ataupun merusak reputasi merek. Selanjutnya, selain itu jenis rumah tangga juga dapat mempengaruhi pola konsumsi melalui faktor-faktor berikut. Jawabannya, ukuran rumah tangga dapat mempengaruhi pola konsumsi karena jumlah anggota keluarga berbeda dapat mempengaruhi kebutuhan dan preferensi konsumen. Contohnya seperti keuangan, keluarga dengan anak-anak cenderung membeli rumah banyak makanan dan minuman dibandingkan dengan keluarga tanpa anak. Kedua, status keluarga seperti status perkawinan, tingkat pendapatan, dan tingkat pendidikan dapat mempengaruhi pola konsumsi keluarga dan dapat dengan pendapatan yang lebih tinggi cenderung membeli produk-produk yang lebih mahal dan berkualitas tinggi. Sementara keluarga dengan pendapatan yang lebih rendah cenderung akan membeli produk-produk yang lebih murah dan hemat. Kebutuhan dan preferensi konsumen juga dapat mempengaruhi pola konsumsi sebagai contohnya yaitu keluarga yang peduli dengan kesehatan dan gaya hidup sehat cenderung membeli makanan organik dan produk-produk kesehatan. Selanjutnya, peran gender dalam rumah tangga juga dapat mempengaruhi pola konsumsi. Contohnya, peran ibu dalam keluarga dapat mempengaruhi keputusan pembelian untuk produk-produk yang berkaitan dengan perawatan seperti pakaian, mainan, dan makanan. Dalam mengembangkan strategi, pemasar juga tepat untuk jenis rumah tangga tertentu, di mana pemasar perlu memahami faktor-faktor ini dan memperhatikan perbedaan dalam kebutuhan dan preferensi konsumen antara jenis rumah tangga yang berbeda. Selanjutnya, di mana proses pengembalian keputusan keluarga adalah proses yang berkompleks yang melibatkan beberapa individu dengan peran kebutuhan dan preferensi yang berbeda. Proses ini terdiri dari yang pertama, tahap pengenalan masalah. Anggota keluarga mengidentifikasi kebutuhan atau masalah yang memerlukan solusi. Menurut Kotler dan Armstrong, tahun 2010, masalah dapat muncul dari berbagai sumber perubahan dalam situasi keluarga. Adanya kebutuhan baru atau karena adanya masalah yang perlu dipecahkan. Masalah yang diidentifikasi dapat berkaitan dengan kebutuhan fisik, psikologis, atau sosial keluarga. Yang kedua, tahap pencarian informasi. Tahap ini adalah proses pengambilan keputusan keluarga yang melibatkan upaya untuk mencari dan mengumpulkan informasi tentang solusi yang mungkin untuk memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan yang diidentifikasi pada tahap pengenalan masalah. Selanjutnya, tahap evaluasi alternatif, di mana anggota keluarga mempertimbangkan dan membandingkan berbagai pilihan berdasarkan faktor seperti biaya, kualitas, dan preferensi pribadi. Tahap keputusan pembelian melibatkan memilih dan memperoleh produk atau layanan yang dipilih. Tahap evaluasi alternatif adalah salah satu tahap dalam proses pengambilan keputusan keluarga yang melibatkan mempertimbangkan dan membandingkan berbagai pilihan untuk memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan yang diidentifikasi pada tahap sebelumnya. Terakhir, tahap evaluasi. Pasca pembelian. Tahap evaluasi pasca pembelian adalah tahap terakhir dalam proses pengambilan keputusan keluarga, di mana tahap ini anggota keluarga merefleksikan keputusan pembelian dan menilai apakah produk atau layanan yang dipilih sesuai dengan harapan dan kebutuhan. Selanjutnya, peran yang dimainkan perilaku rumah tangga pada sosialisasi anak. Di sini saya akan menjawab di mana
Peranan penting dalam sosialisasi anak karena seringkali mereka menjadi agen sosialisasi utama bagi anak-anak melalui sosialisasi anak-anak belajar norma-norma, nilai-nilai, keyakinan dan perilaku dari budaya dan masyarakat mereka. Proses sosialisasi dimulai sejak bayi dan terus berlanjut sepanjang masa kanak-kanak dan remaja. Orang tua dan anggota keluarga lainnya adalah agen sosialisasi utama di dalam household. Mengajarkan kepada anak-anak apa yang diharapkan, bagaimana cara berperilaku dalam berbagai situasi, dan nilai-nilai dan keyakinan apa yang penting dalam budaya mereka. Anak-anak belajar melalui pengamatan, tiruan, instruksi langsung. Selain anggota keluarga, teman, sebaya, dan media juga memainkan peran dalam sosialisasi anak. Namun keluarga tetap menjadi agen sosialisasi paling penting bagi anak-anak karena memberikan lingkungan yang stabil dan pendukung untuk belajar dan berkembang. Selanjutnya atau terakhir, di mana pemasar kepada perilaku anak-anak sebagai konsumen telah menjadi masalah yang kontroversial karena berbagai masalah etis yang berkaitan dengan beberapa sumber kekhawatiran etis dalam pemasaran kepada anak-anak adalah sebagai berikut. Jawabannya yang pertama, kerentanan anak-anak. Anak-anak rentan dalam mudah dipengaruhi karena kurangnya pengetahuan dan pengalaman untuk membuat keputusan yang informasi tentang apa yang mereka butuhkan dan inginkan. Dan mereka mungkin tidak sepenuhnya memahami tujuan persuasif pesan pemasaran. Hal ini disebabkan oleh tahap perkembangan kognitif dan sosial mereka yang masih belum sempurna. Kedua, iklan menyesatkan, di mana beberapa iklan yang ditunjukkan kepada anak-anak dapat menyesatkan dan menipu mereka dengan membuat atau percaya bahwa produk akan memberi manfaat yang sebenarnya. Hal ini terjadi karena banyak iklan yang mengeksploitasi ketidaktahuan dan ketidakmampuan anak-anak untuk memahami informasi yang diberikan dan berpotensi merugikan mereka. Sebagai contoh, iklan makanan cepat saji sering menjanjikan rasa yang lezat dan menyenangkan tanpa menyebutkan fakta bahwa makanan tersebut mengandung bahan-bahan yang tidak sehat dan berpotensi menyebabkan obesitas, selanjutnya diabetes dan masalah kesehatan lainnya. 3. Teknik manipulatif. Pemasar dapat menggunakan teknik manipulatif untuk menciptakan permintaan untuk produk-produk mereka, di mana kalangan anak-anak salah satu teknik yang sering digunakan adalah dengan menggunakan karakter populer atau selebriti untuk mempromosikan produk yang tidak sehat. Teknik ini dianggap sangat efektif karena anak-anak biasanya terpengaruh oleh tokoh yang mereka kagumi dan sukai, dan mungkin merasa tertarik untuk membeli produk yang dipromosikan oleh tokoh tersebut. Terakhir, praktik pemasaran yang tidak etis. Praktik pemasaran yang tidak etis dapat berdampak secara negatif pada kesehatan anak-anak, terutama jika produk yang dipromosikan adalah makanan dan minuman yang tidak sehat. Anak-anak cenderung lebih mudah terpengaruh oleh pesan pemasaran. Jika mereka terus-menerus terpapar iklan makanan dan minuman yang tidak sehat, maka mereka dapat mengembangkan kebiasaan mereka untuk memakan yang buruk dan berdampak pada kesehatan mereka. Yang terakhir, pengumpulan informasi pribadi dari anak-anak. Pemasar sering juga mengumpulkan informasi pribadi dari anak-anak sebagai bagian dari strategi pemasaran. Namun, mengumpulkan informasi secara pribadi dari anak-anak tanpa persetujuan orang tua atau wali dapat menimbulkan kekhawatiran privasi yang serius. Sekian dari penjelasan materi analisis perilaku konsumen. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.